Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini tetap kita mengulas berbagai isu yang berhubungan di seputar Yusuf Mansur. Meskipun sampai hari ini orang tetap melihat kenapa sih Yusuf Mansur itu kok nggak pernah bisa dipenjarain gitu. Sehebat apa dia gitu. Untuk menjawab persoalan ini mungkin pemirsa juga melihat seperti yang banyak diungkap oleh Alvin Lim dari LQ Law Firm. Dia menyebut negeri ini hukumnya amburadul. Mulai dari polisi, dia menyebut itu oknum-oknum polisi itu banyak yang jadi bandit. Dia tidak menegakkan hukum tetapi mencari kekayaan dari kasus-kasus hukum. Karena itu banyak sekali kasus-kasus yang persoalan itu menjadi macet di kantor kepolisian. Karena oknum-oknum polisinya banyak yang bekerja sama dengan kebatilan, begitu kata Alvin Lim. Kemudian kita lihat lagi misalnya nih di dalam kasus di pengadilan negeri di Surabaya. Tadinya seorang pembunuh, si Tanur itu dibebaskan oleh hakim. Lalu ditangkap lagi oleh jaksa gitu. Kemelut ini ada mafianya, mafia peradilannya atau comblang hukumnya itu di rumahnya ditangkap dan disita barang bukti dengan uang cash hampir 1 triliun. Lalu 2 hari yang lalu kita dengar mungkin sudah tercapai itu kesepakatan antara hakim dan jaksa mungkin, atau oknum hakim dengan oknum jaksa. Akhirnya bebas lagi. Membunuh itu kasusnya. Ngeri gitu. Nah di kejaksaan juga nggak kalah dahsyatnya. Itu siapa ini yang investasi bodong. Doni Salmanan dan Indra Ken itu kan sudah diponis oleh hakim itu. Sudah ada ponisnya, dia sudah masuk penjara. Uang ini sampai sekarang itu kan uang nasabah gitu. Itu sampai sekarang nggak jelas ditahan oleh oknum kejaksaan. Orang udah nangis-nangis ke kantor kejaksaan di Jawa Barat itu, jaksanya nggak bergeming, nggak. Nah itu udah berapa lama gitu. Uangnya itu jumlahnya berapa miliar, kan ratusan miliar itu nggak jelas. Jadi dari kasus-kasus itu dapat kita lihat mulai dari oknum polisi kata Alvin Lim, oknum kejaksaan, oknum hakim, nanti berakhir di sipir di penjara, itu semuanya itu berlomba-lomba untuk menggunakan kasus itu bukan untuk menegakkan keadilan. Posisinya yang digaji oleh negara bukan untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tapi oknum-oknum ini menggunakan institusi dan jabatan ini untuk mencari kekayaan. Nah di sini tentu orang-orang yang mencari keadilan yang nggak ada duit repot dia. Tapi 1-2 ada juga yang mengembirakan kita gitu. Misalnya ini orang-orang sombong katanya. Yang nilai sombong, ucapan keterlaluan kan terjatuh sendiri dia. Misalnya Miftah Maulana yang populer menamakan dirinya dengan Gus Miftah. Terjungkal dia dari posisinya sebagai utusan khusus presiden. Kalau udah terjungkal tuh balik lagi enggak? Biasanya enggak. Lalu apa hubungan cerita semua ini dengan Yusuf Mansur? Kita lihat Yusuf Mansur, kasusnya banyak. Tetapi karena situasi seperti tadi itu, yang membuat dia sampai sekarang masih petentang-petenteng. Dianggap semua itu tidak ada masalah. Gitu. Tapi ingat suara rakyat itu biasanya lebih kuat. Suara rakyat itu biasanya lebih menggema daripada suara seorang Yusuf Mansur yang bertahan di posisinya yang sudah mengandrungi duit masyarakat demikian banyaknya.
Tapi nanti itu ada aja tuh tempatnya nih, dia terinjak di suatu lubang atau terinjak di suatu tempat licin yang membuat dia terjatuh. Kalau sekarang ya enggak tahulah, dia masih merasa aman gitu. Tapi dengan tuntutan di mana-mana, dia repot. Repot dia. Lebih-lebih lagi, di tingkat yang lebih tinggi misalnya tempat dia bersandar selama ini. Guru-gurunya dari oknum, saya nyebut oknum ya, oknum Habib yang brengsek. Oknum Habib penjual agama. Itu sebagian Habib itu sudah dilarang masuk Saudi. Ulama Saudi nantang, kamu ini sesat. Sesatnya apa? Dia ngaku tuh Habib ini, kita kan dikit-dikit ngerti juga bahasa Arab ya. Dia ngomong, wallahi gitu. Ra'aitun nabi fi zawiyah, wa ra'aitun nabi fi tilka zawiyah, wa ra'aitun nabi fi kulli makan. Dia sambil matanya mendelik-mendelik gitu. Saya lihat Nabi di pojok itu. Saya lihat Nabi di pojok itu. Saya lihat Nabi di pojok itu. Kata ulama di Saudi itu kadzab. Pembohong itu. Gak mungkin Nabi itu ngikut-ngikut orang gitu. Nabi itu sudah meninggal, dia dalam kuburnya. Inilah orang-orang yang mengaku sufi, yang menggunakan kalimat-kalimat dengan Nabi untuk kepentingannya sendiri. Seolah-olah Nabi itu keluar, ada lagi ceritanya nih, datang Waliul Mahjub ke Madinah. Nabi keluar dari kuburannya, lantas mencium lutut sang Wali Mahjub. Wali Mahjub itu berasal dari Kalimantan. Ini kata ulama Saudi, pandangan, keyakinan sesat. Nah, ini tempat bersandar Yusuf Mansur itu sudah di blacklist. Jadi berimbas nanti kepada Habib-Habib lokal ini, Habib maksudnya oknum Habib ya, mungkin Habib baik ada juga ya. Oknum Habib yang katanya ini bisa memadamkan neraka dengan kelingkingnya. Sombong sekali kan? Nggak mungkin itu. Sama sih menular cerita ke cerita Yusuf Mansur. Saya nanti berjumpa Nabi dengan modal salawat. Tapi dia embat duit orang di mana-mana. Sikatnya duit orang gitu. Katanya nih, ini modal salawat. Kemudian dia lakukan pelanggaran susila. Asusila. Nanti katanya, saya baca salawat deh 1000 kali sehari selesai. Brengsek nggak nih? Brengsek ini. Jadi banyak sekarang ini tempat bersandar Yusuf Mansur itu roboh. Apalagi kalau kita bawa ke kehidupan politik. Di Jawa Barat misalnya nih, gubernur yang terpilih sekarang ini, akan ditindasnya tuh orang-orang kayak Yusuf Mansur ini. Karena itu tuh dalam tanda kutip itu perampok ya kan, yang memakai dalil-dalil agama atau berjubah agama gitu. Nggak ada niatnya untuk memajukan masyarakat dan umat beragama tuh nggak ada. Nggak ada. Walaupun kemarin cerita Gus Mansur mencoba-coba gitu kan, itu pasti disikat oleh semua orang. Kalau dia lebih maju lagi mungkin ditamparin oleh Prabowo gitu. Baru tahu diri dia. Jadi nggak layak dia pada tempatnya itu. Jadi dengan situasi sekarang, walaupun progresnya belum nampak begitu jauh gitu, tapi Yusuf Mansur nggak bisa kembali lebih maju ya dari yang pernah dia capai pada posisi sebelumnya, itu nggak mungkin. Apalagi sekarang orang menuntut ini warung duit jamaah kota wisata dibangunkan warung steak and shake. Itu orang minta nanti warungnya itu. Sanggup Yusuf Mansur. Apalagi nanti timbul nanti pengacara-pengacara yang lebih mempunyai kesadaran gitu. Itu digugat semua, itu pencucian uang. TPPU itu tempat pencucian uang. Hukumnya dia minimal itu kan 12 tahun penjara itu. Karena dia merugikan masyarakat. Jadi tidak ada cerita, orang sekarang ini bangkit di mana-mana untuk melawan Yusuf Mansur. Gus Miftah contohnya itu kan, dia jatuh karena ucapannya sendiri.
Tapi coba ikutin medsos sekarang ini, ucapan jadi mana-mana, diupload orang lagi. Diupload dan diulas gitu. Dia nggak mungkin bisa membela diri situasi sekarang ini. Nah, Yusuf Mansur juga begitu. Keadaannya sekarang ini bertambah parah walaupun dalam kasus terakhir dia dikasih NO oleh Mahkamah Agung. Ya kita juga banyak mencurigai ada permainan itu oleh oknum-oknumnya gitu. Bukan institusi ya, dengan oknumnya. Nah nanti bertemu dengan yang baik nanti baru dia celaka 13. Jadi kita lihat di penghujung tahun ini kita akan melihat nanti itu masa-masa yang suram akan dilalui oleh Yusuf Mansur, istrinya, anaknya, dan pengelola asetnya. Jadi jangan kira di belakang warung stick and shake yang diam-diam sekarang ini nggak kena nanti. Kenanya di mana? Ikut menikmati. Tapi tembak kita yang pertama ya, orang harus berjuang habis-habisan bagaimana si Ucup ini harus dipenjarakan. Nah, karena itu harus tuntut di mana-mana. Karena itu ada slogan no viral, no justice. Jadi untuk mendapat keadilan sekarang ini, orang harus berani berteriak sekeras-kerasnya. Mari kita berteriak, teriakan Yusuf Mansur di mana saja dia berada. Jadi walaupun dia sekarang ini berniat comeback ke dunia dakwah itu hanya ilusi, nggak ada yang mau menyambut. Jadi apa yang dilakukan Yusuf Mansur memperbanyak warung stick and shake, kalau langkah nanti sudah terjerat, semua itu akan dikembalikan kepada yang berhak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.